Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim Universitas Ahmad Dahlan. Dengan saya Ummu Fitrati Nursolihah dan rekan saya Lisa Nuryanti akan mempresentasikan hasil infografis yang kami ajukan dalam acara Actuarial Infographic Competition yang merupakan rangkaian dari acara Logika UI 2022. Infografis yang kami ajukan berjudul Pemanfaatan Ilmu Aktuaria dalam Mewujudkan Jaminan Risiko Banjir di Indonesia. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dalam grafik yang kami peroleh dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, berikut ditunjukkan data 4 bencana alam terbanyak di Indonesia pada tahun 2020 dan 2021. Dapat dilihat bahwa banjir berada di urutan teratas dengan 1.518 kejadian pada tahun 2020 dan hingga 30 September 2021 terdapat 822 kejadian banjir. Berikutnya, kerugian-kerugian akibatkan banjir. Yang pertama adalah kerusakan langsung berupa gedung rusak, kerusakan berwujud tak langsung berupa hilangnya pendapatan, kerusakan tidak berwujud namun berdampak langsung seperti hilangnya nyawa manusia. Yang terakhir adalah kerusakan tak berwujud namun berdampak tak langsung, yaitu trauma. Dengan banyaknya kerusakan yang diakibatkan oleh banjir, maka perlu adanya asuransi yang dapat melindungi warga Indonesia dari kerugian yang ditimbulkan oleh banjir. Lalu, apa itu penjaminan risiko banjir? Asuransi kebanjiran merupakan salah satu jaminan perluasan dari risiko-risiko yang dijamin dalam polis standar kebakaran Indonesia. Dengan kata lain, jaminan atas risiko banjir merupakan perluasan atau tambahan yang harus diminta terlebih dahulu. Jika tidak, maka kerugian akibat banjir tidak dijamin dalam polis. Selanjutnya, terdapat struktur yang memenuhi, namun ada pula struktur yang tidak memenuhi syarat cakupan asuransi. Berikut adalah struktur yang memenuhi cakupan, di antaranya bangunan perumahan, industri, serta pertanian dengan struktur berdinding dan beratap, kemudian bangunan konstruksi dengan pinjaman bangunan untuk perbaikan bangunan di atas tanah, dan asuransi tersebut mengikuti konstruksi yang baru. Lalu, apartemen yang dijual untuk dimiliki oleh masing-masing penghuni atau kondominium, serta properti yang telah diasuransikan. Kemudian, untuk struktur yang tidak memenuhi diantaranya tanah kosong, bendungan, tenda untuk kemah, lalu bus, kemudian seluruh isi bangunan yang berada di dalam ataupun di atas air, serta bangunan baru. Adapun bentuk-bentuk asuransi banjir adalah seperti asuransi kesehatan korban terdampak banjir, asuransi properti terdampak banjir, asuransi kendaraan saat terjadi banjir, asuransi perjalanan, dan yang terakhir adalah asuransi jiwa. Sehingga kesimpulan yang kami peroleh adalah dengan besarnya risiko kerugian yang disebabkan oleh banjir, maka perlu adanya kerjasama antara pemerintah, penyedia asuransi, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki asuransi. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.